Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Adinda dengan NPM 21700651664 dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Video ini saya tujukan kepada dosen penguji saya dari mata kuliah Analisis Sistem Informasi, Bapak Novi Dianatasya, Eskom MMSI, guna untuk memenuhi nilai UTS di semester pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkembangan sistem informasi mulai dari pengolahan manual sampai pengolahan berbasis komputer, dan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait tentang metode DFD. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait perkembangan sistem informasi mulai dari pengolahan manual sampai pengolahan berbasis komputer. Sistem informasi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna sebagai pengolahan peristiwa keuangan. Sebelum pesatnya dukungan teknologi informasi, pengolahan data masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara pencatatan data-data penting atau kejadian-kejadian penting di kertas. Pencatatan ini menimbulkan kesulitan ketika dilakukan pencarian data-data, terutama jika tersimpan di dalam banyak tumpukan kertas. Seiring waktu mulai diperkenalkan komputer untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, banyak pengolahan data mulai beralih dari sistem manual ke sistem berbasis komputer. Inilah awal perkembangan sistem informasi dimulai. Ada 4 fase dalam perkembangan sistem informasi. Yang pertama ada pramekanik, yang kedua ada mekanik, yang ketiga ada elektromekanik, dan yang keempat ada mekanik. Yang pertama ada pramekanik. Pada periode ini komunikasi menggunakan simbol dan angka untuk menyampaikan informasi. Bangsa Romawi kuno menciptakan sebuah simbol yang disebut alfabet, dan Mesir kuno menciptakan sistem angka dan mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus. Yang kedua ada mekanik. Periode ini sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terbesar dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg di Jerman. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal, dan komputer ini juga disebut sebagai Pascaline dan dianggap sebagai titik awal mesin yang menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Yang ketiga ada elektromekanik. Periode ini telah diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian dikenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada tahun 1948 yang disebut Dabbett Manchester Mark pertama. Nah, komputer ini merupakan awal penemuan teknologi yang sekarang menjadi laptop, komputer, tablet, dan smartphone. Dan yang terakhir ada elektronik. Pada periode ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Ini adalah cikal bakal dari internet yang digunakan sampai saat ini. Setelah keempat era yang sudah dijelaskan tadi, perkembangan teknologi berlangsung secara cepat dengan ditemukannya sistem operasi Unix, Mac, lalu ada Windows, Linux, era.com, dan penemuan baru lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram atau DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan suatu sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem. DFD cocok digunakan untuk permodelan pendekatan terstruktur. Sekumpulan fungsi atau metode yang saling berkaitan menjadi kesatuan utuh hingga saat implementasi
akan mendukung sistem informasi. Nah, ada 4 metode DFD. Yang pertama ada terminator, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada data flow, dan yang terakhir ada data store. Yang pertama ada terminator. Terminator adalah kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya. Berikut ini adalah contoh gambar dari terminator. Dan yang kedua ada proses. Proses adalah aktivitas yang mengolah input menjadi output. Ini adalah gambaran dari proses. Yang ketiga ada data flow. Data flow ini merupakan aliran data ke sistem, seperti antar proses, antar terminator dan proses, serta antara proses dan data store. Yang terakhir ada data store. Data store merupakan penyimpanan data ke database. Simbolnya seperti ini. Dan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.